Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Artinya pada hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit pada mereka. Untuk mereka siksa yang pedih sebab apa yang mereka dulu dustakan. Ragam tafsir Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, Ma'alimu Tanzil Fit Tafsir wa Tawil, Beirut Darul Fikr 2002 M 1422, hahaha. Juz'i halaman 26. Penyakit yang dimaksud adalah keraguan dan kemunafikan. Kata marad pada asalnya adalah kelemahan. Tidak heran kalau keraguan seseorang pada agamanya disebut marad. Karena keraguan melemahkan agamanya sebagaimana penyakit melemahkan kekuatan fisiknya. Menurut Al-Baidawi kata, marad pada hakikatnya adalah sesuatu yang merintangi organ fisik manusia sehingga membelokkannya dari fungsinya dan mencederai kerja organ. Al-Baidawi dalam tafsirnya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil, Beirut Darul Fikr tanpa tahun. Juz'i halaman 81. Mengatakan bahwa penyakit di sini adalah majas atas penyakit moral yang mencederai kesempurnaan jiwa seperti kebodohan, keburukan akidah, kedengkian, dendam, serta kesenangan pada maksiat. Semua itu dapat mencegah seseorang untuk meraih keutamaan atau dapat mengantarkan pada hilangnya kehidupan hakiki yang abadi. Ayat-ayat mulia Al-Quran ini menguraikannya. Hati orang munafik merasakan sakit terbakar atas kekuasaan yang luput dari mereka dan kedengkian atas kemantapan dan pengaruh kuat Nabi Muhammad SAW yang mereka saksikan hari demi hari. Al-Baidawi 82. Penyakit pada hati mereka disebabkan oleh ketenangan dan kecintaan mereka kepada dunia serta kelalaian dan keberpalingan mereka dari akhirat. Al-Qurtubi. Lalu Allah menambahkan penyakit pada mereka karena Al-Quran ini turun bertahap satu ayat demi satu ayat. Ketika mereka mengingkari satu ayat, maka kekufuran dan kemunafikan mereka semakin bertambah, sebagaimana keterangan surat At-Taubah ayat 125. Al-Baghawi 26. Allah menambahkan kebimbangan orang munafik karena bertambahnya pengaruh dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyifatkan diri mereka dengan kekufuran keburukan akidah. Sikap permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan penyifatan lainnya. Allah menambah penyakit pada hati mereka melalui penambahan beban, pengulangan wahyu, dan pertolongan Allah yang berlipat ganda. Al-Baidawi, yang dimaksud penyakit, kata Al-Baidawi, bisa jadi adalah ketakutan dan penurunan semangat di dalam hati mereka ketika menyaksikan kekuatan umat Islam dan bantuan Allah melalui penguatan barisan umat Islam dengan malaikat. Allah menaruh rasa takut di hati mereka dan menambahkan kelemahan mereka dengan pertolongan untuk Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi para musuh serta perluasan wilayah kekuasaannya. Mereka akan menerima siksa yang sangat pedih sehingga sakitnya menembus ke ulu hati karena pengingkaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya secara sir. Al-Baghawi, kata dusta berarti sebuah kabar tentang sesuatu yang berbeda dari sebenarnya. Dusta atau bohong diharamkan karena menjadi alasan keharusan mendapat siksa sebagai konsekuensi hukumnya. Adapun dusta pada riwayat hadits Nabi Ibrahim melakukan 3 kali dusta bermakna sindiran. Al-Baidawi, Allah menyerahkan mereka kepada diri mereka sendiri dan menggenapkan kebimbangan dunia sehingga tidak tersisa ruang kosong untuk perhatian pada agama. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dengan sesuatu kebaikan yang fana daripada yang kekal. Menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, penyakit hati berasal dari penurutan pada hawa nafsu, sebagaimana penyakit pada organ tubuh yang berasal dari penyakit badan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jamili Akamil Quran menyebutkan 4 ragam pandangan ulama perihal alasan penahanan diri Nabi Muhammad dari pembunuhan terhadap orang munafik. Pertama, Rasulullah SAW tidak membunuh orang kafir munafik karena hanya Rasulullah sendiri yang mengetahui kondisi mereka. Kedua, pendapat sebagian murid Imam Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka karena kelompok zindik yang menyembunyikan kekufuran dan menyatakan keimanan cukup dimintakan taubat dan tidak dibunuh. Pandangan ini dibantah oleh sebagian ulama karena Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Ketiga, Rasulullah tidak membunuh mereka demi kemaslahatan untuk melunakkan hati mereka agar tidak menjauh. Hal ini ditunjukkan oleh sabdanya kepada Sayyidina Umar,
Aku berlindung kepada Allah dari pembicaraan orang bahwa aku membunuh sahabatku, kelompok munafik Madinah. Sendiri. HR Bukhari dan Muslim. Ini pandangan mazhab Maliki dan mazhab lainnya. Keempat, Allah telah para sahabatnya yang beriman dari kemungkinan mafsadat yang dapat ditimbulkan orang kafir munafik sehingga keberlangsungan keberadaan mereka tidak menimbulkan mudarat. Tetapi kondisinya berbeda dengan hari ini di mana kita tidak memiliki rasa aman dari kerusakan yang dibuat oleh orang kafir munafik terhadap kalangan awam dan bodoh umat Islam. Al-Qurtubi. Wallahu alam.